Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan proyek kontrol teknik kami yang dimana berjudul Sistem Otomatisasi Level Control Tangki Water Spray pada Cyclone Preheater. Di sini perkenalkan nama saya Ripaldo Pratama. Nama saya Rian Maulana. Nama saya Rizal Ramadan. Oke, yang pertama adalah latar belakang dari judul kami. Water spray pada cyclone preheater berfungsi untuk menjatuhkan material agar tidak terjadinya plug up pada cyclone meningkatkan efisiensi proses. Untuk memastikan suplai air stabil, sistem otomatisasi dengan sensor level air dan PLC digunakan untuk mengatur aliran air secara real time. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme fail-safe dan fail-fast guna mencegah overflow, kekurangan air, atau gangguan operasional. Dengan otomatisasi ini, efisiensi penggunaan air dan energi meningkat, serta kelangsungan proses produksi lebih terjamin. Selanjutnya ini deskripsi dari sistem kami. Sistem otomatisasi ini memastikan level air dalam tangki tetap optimal untuk mendukung proses water spray pada cyclone preheater. Saat level air turun ke batas minimum, PLC akan membuka katup inlet untuk mengisi tangki dan menutupnya pada saat level mencukupi guna mencegah overflow. Dalam kondisi normal, sistem bekerja secara otomatis, tetapi jika terjadi kegagalan, mekanisme fail-safe diterapkan. Jika tangki penuh, katup inlet tertutup untuk mencegah overload. Sebaliknya, jika level terlalu rendah, katup inlet tetap terbuka dan pompa beroperasi agar suplai air tidak terhenti. Selain itu, konsep failast diterapkan pada katup outlet sehingga suplai air tetap stabil meskipun terjadi gangguan. Dengan strategi ini, efisiensi penggunaan air dan energi meningkat, serta proses produksi tetap berjalan tanpa hambatan. Baik, di sini adalah komponen-komponen sistem pada sistem otomatisasi level tangki water spray. Yang pertama di situ ada sensor level. Nah, sensor level di sini digunakan atau berfungsi untuk mengukur level air yang ada di dalam tangki yang dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi level cairan dalam tangki atau level air dalam tangki. Yang kedua di sini adalah control valve. Nah, control valve di sini berfungsi untuk mengatur aliran cairan masuk ke dalam tangki maupun aliran keluar dalam tangki. Yang ketiga di sini adalah kita menggunakan VLC, Programmable Logic Control, yang berguna untuk mengendalikan sistem berdasarkan input dari sensor. Oke, selanjutnya adalah kondisi ini adalah blok diagram untuk program kami, yaitu ini kondisi saat pengisian air ke dalam tangki. Jadi dengan kondisi air di tangki itu di bawah 100%. Jadi di awal, jadi pertama itu di set point itu 100% dan habis itu mengirimkan sinyal ke PLC, dan di PLC akan terjadi program-programnya dan akan mengirimkan sinyal ke dalam ke ILC, dan dari ILC akan menggerakkan si valve satu, yaitu outputnya akan keluar open, jadi valve-nya itu akan open dan akan mengirimkan sinyal lagi ke sensor ultrasonic sebagai feedbacknya itu ke set point 100%. Jadi apabila belum nyampe 100% set point-nya, maka akan valve tersebut akan tetap terbuka. Selanjutnya ini adalah ketika kondisi set point sudah mencapai 100%, maka di sini PLC akan memprogram atau memproses set point tersebut dan dikirimkanlah sinyal ke LIC, dan LIC ini akan men-trigger valve untuk memproses dari yang terbuka menjadi tertutup. Selanjutnya valve ini mengirimkan feedback melalui sensor ultrasonik yang mendeteksi level, selanjutnya akan kembali ke PLC. Untuk memastikan lagi ketika set point-nya turun, maka akan ada proses selanjutnya. Baik, di sini adalah kondisi air di tangki sudah mencapai 80%. Nah, set point di sini
adalah berguna untuk membuka valve kedua atau valve output pada tangki. Di sini. Di mana ketika PLC membaca LIC dari sensor level, maka valve output akan terbuka 50%. Dan sensor ultrasonik ini akan mendeteksi bahwa level dalam tangki sudah tercapai 80% dan valve akan terbuka 50%. Oke, selanjutnya adalah flowchart dari sistem, yaitu yang pertama start, dan setelah itu sistem akan menyiapkan sensor dan variabel lainnya. Dan lanjut ke sensor level. Sensor level akan mendeteksi level air di dalam tangki. Nah, di tangkinya ada pilihan apabila tangki air 0%, maka dia akan membuka valve inletnya akan terbuka. Dan apabila tangki air penuh atau di atas 0%, maka valve inletnya itu akan tertutup. Dan sensor akan mendeteksi lagi level air dalam tangki. Dan setelah tadi levelnya terbuka, valve inletnya terbuka, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Dan di proses selanjutnya itu yaitu water pump inletnya itu akan on. Dan untuk mengisi air dalam tangki. Dan apabila tangki air sudah terisi sekitaran 80%, maka valve outlet yang kedua itu akan terbuka sekitar 50%. Dan apabila tangkinya belum mencapai 80%, maka valve outlet masih close dan valve inlet masih akan tetap terbuka. Dan untuk setelah valve outletnya terbuka 50%, maka water pump outletnya akan hidup, akan on. Ini adalah equipment dari mechanical di sistem kami ini. Yang pertama itu ada water tank. Di sini water tank berfungsi untuk menyimpan air untuk proses di preheater. Selanjutnya yaitu adalah valve. Di sini untuk mengontrol aliran air yang dari pompa inlet ke outlet untuk proses pendinginan atau proses penangkapan material di preheater. Selanjutnya adalah pipa, yaitu untuk sebagai saluran dari fluida air ini dalam sistem kami. Dan yang terakhir adalah pompa. Di sini kami ada pompa outlet dan ada pompa inlet. Di sini pompa outlet berfungsi untuk menyalurkan fluida air untuk ke dalam preheater yang berfungsi untuk spray. Dan yang di inlet berfungsi untuk mengisi tangki supaya tangki tetap terisi untuk proses penangkapan material di preheater. Baik, di sini adalah equipment elektrik yang kita gunakan. Yang pertama di sini adalah ultrasonic level sensor yang berfungsi untuk mengukur level cairan tanpa kontak langsung atau mengukur level air yang ada dalam tangki. Yang kedua di sini VLC. VLC di sini berguna atau berfungsi untuk mengontrol valve berdasarkan level dan berdasarkan level air water tanknya. Yang ketiga di sini aktuator. Aktuator di sini adalah berfungsi untuk menggerakkan valve secara otomatis yang ada pada sistem kami. Yang keempat di sini adalah HMI. HMI di sini berguna atau berfungsi untuk pemantauan atau kontrol real time. Yang terakhir adalah power supply. Power supply ini adalah menyediakan daya dan proteksi sistem. Selanjutnya adalah PID diagram. Di sini kami menggunakan 3 level transmitter yang akan mengirimkan sinyal ke beberapa equipment. Yang pertama ada pompa inlet, 2 pompa inlet, dan 1 valve inlet, dan selanjutnya adalah 1 valve outlet dan 2 pompa outlet. Jadi di sini ketika level transmitter membaca level terlalu tinggi atau di posisi high, maka akan mengirimkan sinyal ke LIC di inlet untuk menutup valve dan juga mematikan pompa supaya tidak mengisi lagi tank. Sebaliknya di outlet, LIC akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan bukaan valve
dan juga mempercepat lagi dari pengeluaran pompa di outlet ini. Dan ketika level transmitter ini membaca di level low, maka akan mengirimkan mengirimkan sinyal ke LIC yang di inlet untuk mengurangi bukaan dari valve dan juga mengurangi kecepatan pengisian dari pompa di inlet. Dan sebaliknya, untuk yang di outlet, maka di sini bukaan valve akan men Oh, maaf. Jadi di sini ketika di level low, L- level transmitter ini akan mengirimkan sinyal ke LIC yang di inlet untuk membuka full atau membuka lebih besar dan juga mempercepat dari pengisian pompa air ini untuk menuju ke tank sehingga tank akan terisi lebih cepat lagi. Dan untuk di yang outlet, maka valve ini akan menutup sedikit atau me- menyebabkan juga pompa di outlet ini menjadi pelan atau supaya kondisi air yang tadinya low ini tidak akan sampai kehabisan. Oke, di sini adalah untuk penerapan failures, yaitu failures apabila terjadi kegagalan pada sistem akan tetap eh, di ke kondisi di mana dia terakhir kali eh, terbuka. Apabila terakhirnya terbuka, maka dia akan terbuka, dan apabila terakhirnya dia tertutup, maka dia akan tertutup. Jadi jika LIC pada valve gagal membaca level dari tangki air, tetapi tidak ada error dari sistem lainnya, keseluruhan sistem akan tetap berjalan dengan parameter terakhir yang diketahui untuk menjaga kelangsungan operasi. Dan pompa 4 valve 1 tetap beroperasi dengan mempertahankan kondisi terakhirnya. Baik, di sini adalah penerapan fail-safe. Fail-safe di sini berguna sangat membantu untuk ketika terjadi kegagalan sistem, yang dimana fail-safe ini akan ketika level tangki mengalami kegagalan sinyal setelah membaca level height atau volumenya sudah tinggi, volume di dalam tangkinya sudah 100% atau lebih dari 80%, maka secara otomatis guna untuk menghindari kelebihan air, maka valve inlet akan tertutup. Dan ketika level tangki mengalami kegagalan sinyal setelah membaca level flow, maka sistem akan tetap terbuka secara otomatis untuk memastikan tangki mendapat pasokan air yang guna untuk tidak terjadinya kekurangan air di dalam tangki. Selanjutnya adalah sequential control system. Jadi sistem ini merupakan urutan dari proses dari sistem kami ini. Yang pertama itu sistem ini dirancang untuk mengontrol pengisian dan pengeluaran air dalam tangki secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik, pompa air, valve, dan flow meter. Saat sensor ultrasonik mendeteksi bahwa volume air dalam tangki mencapai batas minimum atau 0%, sistem akan membuka valve inlet dan sistem akan mengaktifkan pompa air secara otomatis untuk mulai mengisi tangki. Pengisian terus berlangsung hingga level air dalam tangki mencapai 80% dari kapasitas maksimumnya. Ketika air sudah mencapai dari level 80% ini, maka valve outlet akan terbuka dengan bukaan awal sebesar 50% untuk mengatur aliran air keluar dari tangki. Dan kemudian ketika sudah 50%, maka akan menghidupkan water pump untuk supply ke water spray preheater. Baik, di sini saya akan menjelaskan closed loop control. Nah, closed loop control di sini adalah sistem ini bekerja secara otomatis menggunakan mekanisme closed loop untuk mengontrol pengisian dan pengeluaran air dalam tangki. Sensor yang ultrasonik mendeteksi level air, mengaktifkan pompa saat air mencapai batas minimum dan saat mencapai batas maksimum. Dengan sistem umpan balik ini, keseimbangan air dalam tangki terjaga, memastikan efisiensi dan kestabilan proses distribusi air. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem voting pada pada tangki air kami, yaitu menggunakan 2 out of 3 voting. Jadi, apabila sensor level 3 sensor dipasang di tangki. Jika 2 sensor menunjukkan level kritis, misalnya 30% atau 80%,
maka sistem akan mengambil tindakan, yaitu apa dia akan terbuka atau tertutup pada valve-nya. Tujuannya itu untuk mencegah false alarm akibat terjadinya kegagalan satu sensor. Jadi kesimpulan dari sistem kami ini yaitu sistem otomatisasi pengendalian level air pada tangki water spray cyclone preheater telah dirancang dengan baik untuk memastikan efisiensi operasional dan keandalan. Kontrol otomatis yang presisi dengan kombinasi sensor ultrasonik dan PLC memungkinkan pengendalian level air secara closed loop dan sekuensial, menjaga keseimbangan aliran masuk dan keluar. Mekanisme fail-safe dan fail-less memastikan operasi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Sementara redundancy dengan sistem voting 2 out of 3 meningkatkan keandalan sensor level. Selain itu, hierarki kontrol terintegrasi melalui SCADA, grup kontrol, dan unit kontrol memungkinkan pemantauan dan koordinasi yang optimal, menjamin kelancaran sistem water spray dalam proses preheater. Baik, cukup sekian dari presentasi project kontrol teknik kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan project kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.